Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy M20. Kasusnya LCD-nya ini gelap ya, atau blank hitam. Tidak ada lampu, tidak ada gambar. Dan ini sebelumnya untuk casingnya sudah saya bongkar ya. Sudah saya bongkar. Kemudian di sini handphonenya ini juga lumayan berantakan ya. Nah, ini sebelumnya untuk casing sama penutup mesinnya sudah saya bongkar. Dan kemudian handphone ini saat saya terima dari usernya, posisinya LCD-nya sudah ngejeplak. Jadi posisinya seperti ini. Sebentar, untuk casing belakangnya masih tertutup rapi ya, tetapi untuk LCD-nya ini posisinya sudah terlepas seperti ini, ngejeplak. Dan kemudian ketika saya intip ya, di fleksibel itu bagian pinggir itu ada yang sobek ya. Jadi ada yang sobek. Apakah ini yang mengakibatkan LCD-nya ini gelap? Nah, oke. Kemudian yang sedikit berantakan juga di sini ya, untuk baterainya ini terlepas berikut kaleng premnya ya. Jadi kan ini biasanya prem atau dudukan baterainya ini dia nempel ya. Nempel satu set dengan berikut ini tulangannya ini. Di situ posisinya lem-leman seperti ini, tetapi ini ikut terlepas seperti ini ya. Jadi ini agak lumayan berantakan. Oke, sekarang kita lanjut karena tadi ketika kita intip posisi fleksibelnya ada yang sobek. Di sini kita akan cek dulu ya. Kita akan cek lebih lanjut lagi, kita teliti yang sobek itu di bagian mana, apakah di bagian lampu, karena yang pinggir ini jalur lampu ya. Nah, ini oke, kelihatan ya teman-teman, sobek seperti itu ya. Kita bisa lihat, kita teliti ya, dan di sini bisa kita pastikan jalur lampunya sobek. Di situ ada 3 jalur lampu ya, 3 jalur lampu dan kemudian 1 ground. Oke, kita teropong dulu ya, kita pastikan di sini apakah ada fleksibel di bagian lain yang sobek atau yang putus, atau hanya lampu saja. Dan ini tadi sudah saya teropong dan bisa saya pastikan hanya di jalur lampu saja. Dan ini untuk jalur lampunya ini ada 3 ya, tetapi kayaknya yang putus 2. Sini kita akan coba jumper ulang ya di jalur yang putus. Oke, dan kemudian sebentar ya, tadi di awal belum kita coba tes LCD-nya ya. Nah, ini kita akan coba tes ya. Ini agak sedikit susah karena baterainya ini sudah terlepas berikut kaleng premnya ya. Ini kita ikat saja ya. Kita ikat dan kita tes ya. Jadi bisa kita pastikan ini LCD-nya gelap ya, karena memang jalur lampunya putus. Tetapi kita tidak tahu apakah hanya lampunya saja yang mati ataupun memang LCD-nya mati. Kita tidak tahu ya, karena posisinya handphonenya juga berantakan ya. Nah, ini posisi mesin sudah menyala, gelap ya, tidak kelihatan apapun di situ. Apakah karena fleksibel di bagian lampunya ini yang sobek, atau mungkin ada yang lainnya, saya tidak tahu ya. Yang penting di sini kita akan coba eksekusi. Ya, kita akan eksekusi, kita yakin saja karena ini tadi kita sudah cek hanya jalur lampunya saja yang putus, dan di situ ada 3 jalur lampu, tetapi yang putus itu 2 ya, di pinggir saja. Di bagian dalam itu 1 jalur tidak putus. Jadi di sini kita akan jumper 2 jalur lampu dan 1 ground di pinggirannya ya. Jadi 3 jumperan yang akan kita bikin ya. Oke, ini kita posisikan dulu agar mudah kita mengerjakannya. Pertama-tama di sini kita kerik ya, kita kerik gunakan cutter, kita kerik di jalurnya sampai terlihat kuning atau kuningannya itu kelihatan, agar di situ nanti bisa timahnya itu bisa nempel ya. Oke, ini kita lanjut kerik dulu ya. Saya menggunakan kaca pembesar. Jadi kalau buat teman-teman nggak begitu kelihatan, intinya di sini di mana jalur yang putus kita kerik-kerik ya, kita kerik-kerik sampai kuningannya kelihatan. Dan ini nanti biar timahnya bisa nempel, dan ketika kita kasih kabel jumper itu mudah disolder ya. Jadi seperti itu ya.
Jadi kita sesuaikan saja berapa yang putus ya kita kerik ya. Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3, kalau 4 ya 4, seperti itu ya. Oke, ini sudah kita kerik tadi. Kemudian kita bisa kasih plug ya. Kita kasih plug dulu agar mudah disolder. Dan kemudian kita bisa kasih timah dulu. Jadi sekali lagi, ini adalah Samsung Galaxy M20, kasusnya posisinya LCD-nya ini ngejeplak ya, terus ketarik, fleksibelnya itu ada yang sobek, dan pas kebetulan sobeknya itu di pinggir ya, di jalur lampu. Untuk jalur lampu sendiri ada 3 jalur, tetapi yang sobek 2, dan di sini kita akan melakukan jumperan 2 jalur, dan paling pinggir itu ground, jadi 3 jumperan yang akan kita bikin ya. Ini kita kasih timah dulu seperti ini agar mudah kita jumper ya. Oke, untuk kerjaan seperti ini memang agak sedikit rumit ya, kecil-kecil, kita butuh ketelitian. Yang paling penting adalah mata kita masih tajam ya. Jadi buat teman-teman pemula yang mungkin masih muda, masih tajam penglihatannya ya, ini mudah saja. Tapi bagi saya, karena saya sudah kurang penglihatannya, itu kurang awas ya, jadi saya menggunakan apa namanya tadi, menggunakan teropong ya. Nah, ini kita coba lanjut ya, kita coba lanjut jumper ya, kita jumper seperti ini ya. Kita bikin jumperan dulu, kita bisa solder pelan-pelan saja. Yang penting di sini kita niatnya bersabar ya, bersabar pelan-pelan. Jadi biasanya kalau saya dapat kerjaan yang seperti ini nih paling seneng saya ya. Ya walaupun untuk mata sudah tidak begitu awas, tapi tetap dulu ini hobi saya ya untuk istilah jumper menjumper nih. Apalagi untuk urusan LCD ya. Jadi ketika ada kerjaan kayak gini kan kita kasih 2 pilihan ya sama usernya ya. Ingin langsung ganti LCD-nya 1 set, atau kalau memang bisa kita akalin seperti ini. Jadi ya seperti itu ya. Intinya kalau ganti LCD 1 set kan lumayan mahal. Kalau misalnya kita akalin, bisa LCD ini bisa normal kembali ya, separuh harga boleh lah ya. Jadi saya sukanya seperti itu. Jadi kerjaannya cukup sederhana, walaupun sedikit rumit ya, sulit, agak kecil, tapi saya bilang sederhana, hanya butuh ketelitian saja ya. Ini cuannya gede ya. Jadi ini yang real namanya jasa ya. Jadi jasa saja. Ini tidak butuh biaya, tidak butuh modal ya, hanya butuh modal solder sama ya kita ketelitian saja ya, kesabaran di sini. Jadi cuannya biasanya gede ya, karena pilihannya kalau ganti LCD mahal ya. Kalau kita akalin seperti ini, paling kita kasih separuh harga, pasti separuh harga dari harga LCD-nya ya. Kalau misalnya ganti, itu pasti orangnya mau ya. Karena apalagi LCD-nya masih mulus, terus masih original ya. Oke, kita lanjut saja. Intinya kita di sini melakukan penjamperan, berapa jalur yang putus kita jumper ya, dan kebetulan ini ada 2 jalur lampu dan 1 jalur ground ya. Jadi 3 jalur yang kita jumper. Oke, sudah selesai. Ini bisa kita bersihkan seperti ini. Cek dulu ya, cek dulu jumperannya ini atau solderannya kuat apa enggak. Kalau sudah pastikan sudah kuat ya, ini kita kasih double tip saja ya, agar rekat, agar tidak bergeser-geser seperti ini. Lalu jangan lupa untuk bekas solderannya ini bisa kita tutupin lakban seperti ini ya, agar tidak terjadi konslet. Kita tutupi seperti ini ya, dan selesai. Setelah ini kita coba tes ya, apakah lampunya ini sudah bisa menyala. Buat teman-teman yang ingin lebih rapi, gunakan lem biru ya. Terus kita bisa panasi dengan lampu ultraviolet, itu biasanya lebih rapi. Oke, ini kita nyalakan. Apakah sudah berhasil? Kita tunggu ya.
Oke, dan sudah berhasil. Di sini ada tulisan Samsung Galaxy M20. Mantap ya. Jadi sudah kelihatan gambar, lampu sudah menyala. Oke, kita coba tunggu dulu ya sampai selesai. Kita tes touchscreen-nya apakah aman. Aman ya, sepertinya touchscreen-nya bisa kita colek-colek. Oke, karena ini kurang presisi aja, kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak ya, tetapi ini dijamin sudah mantap. Oke, kemudian kita tinggal rakit kembali ya. Dan ini kita harus akalin ini ya, ini bagaimana cara ngelemnya. Apakah kita harus lem dulu kemudian keringkan atau gimana ya? Ya, karena ini harus posisi dilem ya untuk untuk baterainya ini. Apa harus kita lepaskan baterainya? Saya kira tidak usah ya. Jadi gimana ya caranya ya? Oke, ini kita akan lem seperti ini saja ya. Kita lem, kemudian untuk mengeringkannya nanti kita langsung sekaligus lem dengan LCD-nya ya. Jadi LCD itu nanti akan menekan ketika kita ikat ya. Jadi kita sekalian saja seperti itu. Mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal ya. Daripada kita harus lem baterainya dulu terus kemudian kita keringkan dulu, itu nanti akan memakan waktu yang lumayan lama. Jadi ini saya putuskan kita lem ininya dulu ya, kita lem kalengnya, kemudian nanti kita langsung timpa saja dengan LCD ya, terus kita ikat. Jadi sekaligus kita mengelem dua tempat ya. Jadi untuk keringnya biar sekalian kering seperti itu ya. Dan ini nanti mudah-mudahan hasilnya untuk premnya atau dudukan baterainya ini keringnya maksimal ya. Nah ini dia. Ini kan butuh butuh penekanan ya, atau harus kita tekan agar ketika kering ini dia presisi ya. Nah ini banyak lem yang belepotan karena memang saya kasih lem banyak banget tadi. Kita bersihkan seperti ini ya. Terus untuk LCD nya sekalian kita lem ya. Ya ini mudah-mudahan nanti kuat ya untuk baterainya ini. Kita bersihkan saja agar tidak belepotan, nanti malah ngeganjel LCD-nya ya. Jadi untuk mengerjakan kasus seperti ini yang berantakan ya, tempatnya ini memang agak lama ya. Nah ini kita untuk LCD-nya sekalian kita lem, terus pasang LCD-nya, dan ketika kita rapatkan, kita ikat itu sekalian dia menekan premnya ya, atau dudukan baterainya tadi. Dan nanti ketika kering ya sama-sama kering ya, jadi sekalian kita mengeringkannya ya. Oke, ini kita pasang sebentar. Ini banyak di lubang ada sedikit lem jadi agak susah ya. Sebentar kita masukkan ya. Jadi buat teman-teman ini adalah kerjaan eksperimen ya namanya ya. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat buat teman-teman ketika teman-teman pemula khususnya ya dapat kasus seperti ini ya. Selagi kita bisa akalin ya, itu kita akalin saja ya, daripada kita harus mengganti LCD-nya satu set ya. Karena kalau ganti LCD kan lumayan mahal ya. Tentu saja si usernya juga berpikir ya, tetapi kalau masih bisa kita akalin ya kita akalin. Dan ini pastinya cuannya gede kalau kita mengerjakan LCD ya, karena kalau ganti LCD kan lumayan mahal ya.
Oke, ini kita langsung baut sekalian. Seperti ini, kita bersihkan lem yang belepotan ya. Dan kemudian kita ikat ya, kita ikat. Dan ketika kita ikat, otomatis LCD ini dia menekan dudukan baterai tadi ya. Jadi nanti bisa kita diamkan sekitar 1 jam atau 1 jam lebih lah ya. Dan semoga saja untuk LCD sudah presisi, terus kemudian baterainya juga sudah presisi. Nah, ini sebelum kita ikat, kita coba tes sekali lagi ya. Kita nyalakan, masih amankah? Masih ya, masih aman ya, masih aman. Sebentar kita bersihkan dan nanti kita tes ya posisi sudah terpasang, karena tadi waktu kita tes posisi di luar itu agak kurang maksimal untuk touchscreen-nya ya. Nah, ini kita tes sekali lagi ya. Sebentar, masih loading. Kita tes sekali lagi untuk touchscreen-nya. Untuk kebersihan LCD-nya masih bagus. Touchscreen ini bisa kita pastikan masih berfungsi dengan normal ya. LCD juga aman ya, tidak ada yang cacat, jadi masih normal. Oke, sebentar kita matikan dan kemudian kita ikat. Kemudian kita bisa diamkan kurang lebih ya 1 jam atau 1 jam lebih ya. Nah, ini dia ya, udah beres, tinggal kita ikat ya. Dan ini nanti ketika kering ya, LCD sudah kering, terus lem yang dalam tadi yang tempat baterai ya, itu tadi juga sudah ikut kering ya. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa. Oke, sampai di sini tinggal nanti sesudah lemnya ini kering, kita tinggal pasang backdoornya ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih dari saya, Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan akhir kata dari saya, salam operator handphone. I know you told your friend you're not okay.